bahwa orang bertakwa itu tidak boleh cuek, tidak boleh a priori dengan penderitaan sekitar kita. Ini yang dipesankan sebagai bentuk bekal. Karena memang nanti ada perlindungan Allah di hari akhirat disebabkan dari sedekah. Dulu hadisnya sudah kita baca, innama yastazillul abdu yaumal qiyamati bisadaqatihi. Sesungguhnya seseorang dilindungi dari panas teriknya matahari di hari kiamat nanti dengan sedekahnya. Mengawali kultum kita, monggo bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat jamaah semuanya? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan membaca bersama-sama firman Allah. Suratnya yang kita baca surat Al-Hasyr. Ayatnya yang kita baca ayat yang nomor 18. Mungkin kalau mau disimak suratnya Al-Hasyr, ayat yang kita baca ayat yang nomor 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Saya terjemahkan dulu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap orang memperhatikan, mengevaluasi apa yang telah dia lakukan, amal apa yang telah dia siapkan lighad untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan. Ayat ini berkaitan dengan amaliyah, supaya kita ini berevaluasi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sekalian sebelum kalian dihisab. Kaitannya dengan amaliyah kita hari ini. Lighad untuk hari esok. Ayat ini menyebutkan hari akhirat, hari kiamat itu ghad, besok. Kalau sekarang Sabtu, besok Ahad. Tapi ini sekarang dunia, besok akhirat. Amaliyah apa yang sudah kita siapkan ini supaya dihisab, supaya dihitung, direken-reken. Ya, kalau keimanan sudah sekuat apa iman kita, kalau sholat sudah sekhusyuk apa, serajin apa ke masjid, ini dievaluasi. Kemudian kalau kaitannya dengan berpuasa, kaitannya dengan haji, kemudian kaitannya dengan sedekah, kepedulian lingkungan, ini sudah sebagus apa sehingga layak untuk menjadi calon penghuni surga. Ini supaya dihisab, supaya dihitung. Wal tanzur, supaya memperhatikan. Kira-kira dengan amal baik seperti ini, dengan dosa seperti ini, dengan maksiat seperti ini kira-kira impas atau minus atau plus atau bagaimana, supaya dihisab secara diri sendiri. Kalau bisa tiap malam itu evaluasi diri. Hari ini saya berbuat baik apa, kesalahan apa. Kalau kira-kira kok draw atau mungkin bahkan minus, ya diperbanyak istighfar, diperbanyak baca Al-Quran malamnya sebelum tidur, sehingga dihitung sendiri dulu sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita baca Sofatut Tafasir, bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat yang Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah di ayat ini adalah khafullaha wahdharu iqabah. Hendaknya kamu itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu bagaimana? Kaitannya dengan wahdharu iqabahu, dan berhati-hatilah, cemas dengan ancaman hukumannya. Mau berbuat begini, jangan-jangan ini mendatangkan bencana, jangan-jangan ini mendatangkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan yang tidak enak, kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang menderita di dunia ini diakibatkan oleh perbuatan salah dan dosa. Maka dievaluasi setiap mau berbuat, kira-kira perbuatan ini menambah kebaikan atau menambah keburukan. Baik. Yang selanjutnya wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ini disebutkan ay wal tanzur likulli nafsin ma qaddamat minal a'malis shalihah liyaumil qiyamah. Hendaknya setiap manusia itu menyiapkan amal baik sebanyak-banyaknya
untuk bekal di hari kiamat. Ini motivasi bahwa setelah memperbanyak amal kebaikan, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan rombongan dari sebuah kampung namanya Kampung Mudor. Mereka tidak menggunakan alas kaki, dalam bahasa kita itu nyeker. Nah, terus yang bawa pedang, karena memang kehidupan orang Arab di tengah gurun kadang ada singa, ada binatang buas dan lain sebagainya. Itu biasa memang menjadi tradisi kemana-mana bawa pedang. Seperti halnya di sebagian masyarakat Indonesia, ada yang kemana-mana bawa bedog meskipun nggak mau bekerja. Kemana-mana ya bawaannya bedog, karena tinggal di hutan, mbok ada babi hutan atau mbok ada ular apa, ini simpel sudah bawa bedog. Nah, mereka juga bawa pedang. Tetapi mereka tidak pakai baju, jadi bisa dibayangin hidup seperti itu. Tapi anehnya pakai jaket, jadi ngangge jaket tapi nggak kelamben. Rasulullah sangat sedih, berubah langsung warna mukanya, menunjukkan sebuah kesedihan. Tidak lama kemudian datang waktu sholat, ini kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal agar mengumandangkan azan sholat. Setelah sholat Nabi SAW membacakan beberapa ayat. Surat An-Nisa ayat 1 sampai berapa. Kemudian juga Rasulullah membacakan ayat ini. Al-Hasyr ayat 18 yang di situ disebutkan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Kemudian dalam kaitan itu Nabi SAW memerintahkan, hendaknya di antara kalian ada yang bersedekah anggur, ada yang bersedekah kurma, ada yang bersedekah jawawut, ada yang bersedekah pakaian. Maka para sahabat kemudian berpencar, dalam waktu sekejap mereka sudah membawa setumpuk pakaian dan setumpuk makanan. Maka kemudian Nabi tersenyum dan kelihatan bahagia karena mereka sekarang sudah pakai baju masing-masing dan sudah mendapatkan rizki makanan. Ini dikaitkan dengan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ini ada unsur sedekah, unsur peduli, bahwa orang bertakwa itu tidak boleh cuek, tidak boleh a priori dengan penderitaan sekitar kita. Ini yang dipesankan sebagai bentuk bekal, karena memang nanti ada perlindungan Allah di hari akhirat disebabkan dari sedekah. Dulu hadisnya sudah kita baca, innama yastazillul abdu yaumal qiyamati bisadaqatihi. Sesungguhnya seseorang dilindungi dari panas teriknya matahari di hari kiamat nanti dengan sedekahnya. Kalau kita sedekah 50.000 ya dapat senilai payung satu. Kalau mataharinya dekat, tidak ada laut, tidak ada sumur, tidak ada sungai, tidak ada gunung, panasnya sangat panas, dengan payung satu ini ya ludung, bisa untuk yub-yub. Tapi kalau ingin lebih teduh lagi, sedekahnya diperbanyak dan diperbanyak. Saudaraku sekalian, saya ingin matur begini, bahwa nilai-nilai takwa yang Allah perintahkan dalam hidup sebenarnya melingkupi seluruh kehidupan. Bukan hanya takwa di masjid, bukan hanya takwa di majelis taklim, juga dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan sebagai orang yang muttaqun, orang yang bertakwa. Dan ayat ini membuat kita sebuah grafik melayak-layak diri kita untuk berbekal persiapan masuk ke alam akhirat agar mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga Anda semuanya sehat selalu, berkah dalam rezeki, keluarganya akur baik-baik saja, dan mudah-mudahan saja kita sukses dalam segala aktivitas, dan yang lebih penting semoga kita dimudahkan, dimampukan oleh Allah untuk selalu berbuat kebaikan dan memperbanyak amal untuk akhirat kita, agar akhirat kita insya Allah termasuk akhirat yang menyenangkan, surga tempat kita, dan mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.